Selamat siang. Oke, pada siang hari ini Bapak akan mengajarkan pelajaran apa nih hari ini? MTK. Matematika. Ada di sana dulu kan ada sebuah agama ini. Agama. Kan di sana dulu hari ini bawa agama kan? Oke, baik. Yang bukan buku agama silakan masuk dalam tas. Terus yang ini yang makan dibuang dulu. Buang dulu. Sepatunya dipakai dulu. Sepatu pakai dulu. Tidak ada yang nggak pakai sepatu. Sudah dibelikan mama. Terus pakai sepatu. Yang nulis nanti dulu nulis di rumah ya. Masukkan dalam tas dulu. Nah, ya. Masukkan dalam tas dulu. Masukkan dalam tas dulu. Nanti sekarang pelajaran agama. Masukkan dalam tas dulu. Keluarkan buku agamanya. Ya. Pakai sepatunya betul-betul. Jadi setiap mau masuk itu sepatunya harus dipakai ya. Jangan dikeluar betul-betul masuk. Jangan dilepas sepatunya. Nanti kalau udah pulang boleh baru dilepas. Jangan dibiasakan dilepas. Tidak bagus. Kita tuh harus rapi. Ya, siap belajar. Oke, ada yang sakit kan? Ada. Ada yang sakit kan? Ada siapa yang nggak masuk? Rehan ya? Siapa kelasnya? Keamanan catat siapa yang nggak masuk ya? Catat keamanan catat yang nggak masuk. Siapa? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita speaking dulu sebentar. Ya, macam malam. Ya, jadi Bapak ajarkan dulu. Pas Bapak bilang satu, nah yang belum nih. Yang belum satu tunggal. Jadi kalau Bang perhatikan, kita masuk kemarin kan? Jadi Bapak ada tunggal, ada kalau pas Bapak bilang tunggal kalian tepuk satu kali. Kalau bilang tunggul berarti dengan satu tangan. Paham ya? Oke, satu tunggal. Konsentrasi. Satu tunggal. Oke, sekian. Ada yang tahu? Kita membahas kemarin kita habis dari mana? Pelajaran kemarin kita ngajarin ulangan kan? Karena di ulangan itu ada pelajaran yang minggu lalu kan? Kita mengulas pelajaran minggu lalu. Coba siapa yang tahu
Poin 1 sunnah wudhu. Sunnah wudhu. Ya. Kumur-kumur. Terus hidung. Terus ya. Terus terus ya. Terus tadi itu berkumur-kumur betul. Tangan betul. Terus mendahulukan tubuh yang kanan. Jadi kita setiap wudhu itu harus memulainya wudhu itu harus dengan tubuh yang sebelah kanan. Terus ada hukum mandi wajib. Hukum mandi wajib. Pertama, ada yang tahu hukum mandi wajib? Apa? Hukum mandi wajib. Hukum mandi wajib pertama. Tidak berada di rumah ini. Terus tahu nggak arti wudhu apa? Wudhu, tahu wudhu. Wudhu apa? Pengertian wudhu? Belum tahu. Ada. Wudhu itu mensucikan. Wudhu itu mensucikan diri atau membersihkan hadas. Membersihkan hadas najis. Itu dengan cara berwudhu. Oke, lanjut kita bertemakan. Kita akan tema yaitu mengenal keteladanan Nabi Ayub. Buka bukunya di halaman 45. Dulu. Dari buka 45 ada yang nggak ada buku. Ada buku. Ada buku. Agak mulai. Di situ ada tulisan kisah teladan Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub ini nazarnya Nabi Ayub itu Ayub bin Al-Mus bin Tawab bin Al-Ais bin Ibrahim. Dari pihak ayahnya Nabi Ayub As-Salam merupakan keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim, sedangkan ibunya masih keturunan Abi Dud AS dan Nabi Ayub As-Salam menikah dengan Rahma. Rahma adalah cucu dari Nabi Yusuf As-Salam. Oke, istilah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu pertama ada istilah Nabi Ibrahim. Itu kakeknya Ayub. Kalau kita ibaratkan di kita apa ya? Bah ya. Kakek itu biasa kalian sebut apa? Kakek atau dato. Dato, tapi datoknya lagi kalian. Apa biasa sebut kalian? Nyang. Eyang. Eyang. Eyangnya kalau kita bahasa kita eyang itu pertama itu Nabi Ayub itu memiliki eyang itu Nabi Ibrahim. Apa? Nabi Ayub memiliki eyang Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim itu mempunyai dua anak.
Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ishak itu memiliki anak, yaitu Nabi Ayub. Jadi Nabi Ibrahim memiliki dua anak, apa? Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Sebelum kita lanjut ke Nabi Ayub, ada berapa nabi? Berapa? Coba katakan. Ya. Nabi atau Rasul? Salah, kurang tepat. Rasul kita ada berapa? 25. Rasul ada 25 atau Nabi yang 25? Beda, Rasul sama Nabi beda. Nabi yang kita dapat kawin ada berapa? Ya, ada 25. Rasul itu memiliki 5. Memiliki, kenapa disebut? Nanti kita lanjut lagi. Nabi ada 25. Nabi yang pertama apa? Adam. Terakhir? Siapa yang bisa menyebutkan 25 nabi? Yuk kita sebutkan sama-sama yuk. Pakai lagu bisa tak? Dan Adam, Idris, Nuh, Soleh, terus? Ada itunya kah? Buka dulu. Halaman berapa? 19. Buka halaman 19. Kita nanti lanjut ke coba sama-sama. Ulang. Bismillah. Yuk sama-sama. Adam, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Yunus, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, tidak ada nabi yang lain. Lanjut ke kita sisilah Nabi Ayub. Jadi Nabi Ishak itu mempunyai anak Nabi siapa? Ayub. Jadi Nabi Ishak memiliki anak Nabi Ayub. Kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang paling kaya. Jadi ke 25 nabi yang paling kaya itu Nabi Ayub alaihissalam. Buka yang kehidupan, buka yang lembaran kehidupan sambil Bapak jelaskan sambil lihat. Yang 45. Jadi Nabi Ayub itu Nabi Ayub itulah nabi yang paling kaya. Pertama, dia memiliki 4 karunia. Yang pertama apa? Harta yang melimpah. Kedua, nikmat. Ketiga, istri solehah dan anak yang berbakti. Jadi nikmat Nabi Muhammad itu ada 3. Harta yang melimpah, istri yang solehah, anak yang berbakti. Yang nikmat itu jadi bentar. Jadi nikmat hartanya, dapat nikmat soleh, nikmat anak yang berbakti, itu karunia Nabi Ayub. Jadi walaupun Nabi Ayub ini memiliki banyak harta, dia tidak sombong, tidak pikir, tidak pelit. Jadi warga atau masyarakat di sekitar Madinah ini situ Nabi Ayub boleh. Dia memiliki banyak hewan ternak. Tahu hewan ternak kan? Apa kambing? Unta. Jadi dia memiliki hewan. Bang, duduknya belajarnya jangan gitu tegak. Biar tidak lemas. Ya. Jadi memiliki banyak hartanya baik perkebunan, dia memiliki perkebunan.
Coba baca di kehidupan Nabi Ayub, siapa yang ingin baca? Silakan. Nabi Ayub alaihissalam itu Keras. banyak sekali nikmat oleh Allah SWT. Beliau memiliki istri yang soleha, anak-anak yang berbakti dan harta yang berlimpah. Nabi Ayub alaihissalam merupakan orang kaya raya dan hampir tidak ada yang dapat menandingi kekayaannya. Pada masa itu beliau memiliki banyak peternakan berupa unta, sapi, kambing, dan kuda. Beliau juga memiliki lahan pertanian yang luas yang ditanami aneka buah dan sayur. Stop. Jadi Nabi Ayub ini sangat tidak sombong. Jadi jadi memiliki banyak peternakan, yaitu ada kambing, ada unta, ada kuda, banyak sekalian, memiliki sayur. Terus Nabi saking dermawannya Nabi Ayub, dia biasa kalau kita mempunyai mangga di rumah kan, kalau orang ngambil tuh tidak boleh kan, biasa kan, pasti langsung teriakin maling gitu. Kalau Nabi Ayub beda, Nabi Ayub silakan ambil. Karena apa? Karena Nabi Ayub berpikir gini, semua yang ada di dalam diri kita atau yang kita miliki ini, baju atau celana atau duit itu hanya titipan sementara. Pak, maksudnya titipan sementara itu gimana? Titipan sementara itu misalnya kalian diberi uang 5.000. Di bawah 5.000 otomatis kalau misalnya kita buat jajan habis kan? Itu sementara. Jadi enggak lama, cuma hanya titipan. Misalnya kita diberi titipan. Terus ya sabar. Kehidupan Nabi Ayub, dia memiliki istri yang soleha, istri yang sangat soleha. Tahu kan soleha kan? Soleha itu perempuan atau laki-laki? Soleha. Ya, perempuan. Kalau laki-laki? Soleh. Ya, bagus betul. Jadi istri yang soleha. Kalian juga pengen tak jadi anak soleha dan soleha? Soleh dan soleha? Nah, kalau pengen jadi anak soleha dan soleha, jadi setiap balik dari sekolah maupun dari kemana-mana jangan lupa cium telapak, cium tangannya orang tua. Jadi kalau berangkat sekolah harus cium ya. Terus ciumnya itu jangan ke jidat, tapi bukan ke hidung, ke mulut. Jadi tangan ciumnya tuh cium tangan mama atau bapak ke mulutnya. Kita nyium tangannya, bukan ke ini ya, hidung atau ini. Itu pun harus kita praktekkan, tidak cuma kepada orang tua, ibu guru, bapak guru itu boleh ya. Terus lanjut kita ujian Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub itu, sedangkan Nabi itu memiliki ada ujian Nabi Ayub. Yang pertama adalah apa? Kematian putra putrinya, kehilangan hartanya, penyakit kulit. Ujian Nabi Ayub itu sangat banyak, sangat berat. Dari pertama kematian putrinya. Pertama ceritanya begini. Ada syaitan atau iblis menggoda Nabi Alaihissalam. Mereka dengan berbagai cara. Salah satunya itu dengan meninggalkan atau putra-putrinya itu meninggal kematian dengan cara merobohkan. Tuh bagus. Siapa namanya? Atap. Oh ya itulah. Bagus. Jadi dengan merobohkan rumah Nabi Ayub. Jadi
dari istrinya, anaknya itu meninggal semua, tidak ada sisanya. Terus Nabi Ayub, iblis itu bilang apa? Itu Iblis bilang apa? kesian. Kan, kurang apa? Di bukunya? Di bukunya itu ada? Tidak? Kematian hewan-hewan. Kan, yang dari kematian terakhirnya dulu. Goda. Apa? Goda. Yang menggoda. Terus ada lanjutan dulu? Iblis bilang gini, kalau bahasa itunya dia bilang gini, bagaimana rasanya kehilangan, si iblis itu bilang gini, bagaimana kerasa kehilangan orang yang kita sayang, atau orang yang benda atau motor itu yang Nabi Ayub bilang gini, semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kehilangan kayak uang atau duit, pernah enggak kehilangan duit? Pernah kehilangan hal yang berharga buat kita? Coba kamu apa salah satunya kehilangan yang berharga? Itu Pak. Itu kehilangan Ya. duit 10.000. Apa? Kehilangan duit 5.000. Tidak pernah kehilangan. Itu Pak, pernah kehilangan duit 10.000. Itu gimana rasanya? Sakit. Sedih, jengkel kan? Pak, kita 50.000 hitam Pak. Susah kan? Tapi kita harus apa? Ikhlas. Kita doa sama Allah aja, ya Allah semoga diganti lebih besar lagi kalau kita kehilangan duit atau apa gitu. Ya harus apa? Ikhlas. Terus kehilangan yang tadi duit itu kehilangan hartanya. Jadi Nabi Ayub itu kehilangan ujian pertamanya itu kehilangan hartanya. Jadi Nabi Ayub itu seluruh hartanya itu hilang. Dari peternakannya tuh meninggal. Coba dibaca. Silakan baca. Ujian Nabi Ayub. Ujian Nabi Ayub. Iblis menggoda Nabi Ayub alaihissalam dengan berbagai cara supaya berpaling dari Allah SWT. Ujian datang pada Nabi Ayub alaihissalam. Yang lain perhatikan, nanti Bapak suruh baca. Makin hewan-hewan ternak miliknya. Semua meminta kepada Nabi Ayub alaihissalam musnah sehingga jatuh miskin. Datanglah ujian tersebut Nabi Ayub alaihissalam tetap taat kepada Allah SWT dan rajin beribadah. Beliau menyadari bahwa hartanya adalah titipan Allah yang dapat diambil olehnya. Oke, stop. Dalam sewaktu-waktu ya, diambil oleh dalam sewaktu-waktunya. Jadi Nabi Ayub itu sangat sabar. Walaupun hartanya sudah diambil, beliau tetap sabar. Tetap apa? Tetap rajin beribadah. Apa salah satunya cara beribadahnya? Dengan Salat. Berzikir. Terus baca bang. Ini abang nih ngantuk nampak. Coba baca biar tak ngantuk. Ujian kedua. Tadi tak nyimak kan? Yang ini harus konsentrasi baca. Ini bukan robot. Ujian kedua kematian. Ujian lagi. Keras bang. Kaki harus pas. Pak, saya Pak. Ya. Nah ini ujian lagi. Ujian tadi. Ujian kedua yaitu kematian. Aku dapat tertimpa untuk al-ummah yang kabur, namun Nabi Ayub alaihissalam tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa putra putrinya merupakan titipan Allah. Dulu, Bapak ingin menjelaskan dulu. Jadi Nabi Ayub itu habis kehilangan hartanya, beliau diuji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kematian putrinya. Jadi
si iblis ini merasa bukan merasa senang, merasa benci sama Nabi Ayub. Kenapa kok orang udah diuji dengan hartanya hilang, kok masih tetap aja beribadah kepada Allah? Coba kalau kita, mungkin kita nggak bisa gitu. Kalau misalnya kita kehilangan 5.000 udah bilangnya gimana gitu, udah jelek-jelek bilangnya kan. Tapi kita harus mencontoh Nabi Ayub. Itu dengan walaupun kita kehilangan harta, duit, itu harus tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terus tunggu dulu ya. Nanti ada pertanyaan. Habis udah kehilangan hartanya, Nabi Ayub diuji lagi dengan kehidupan, dengan kematian putra putrinya. Kehilangan putra putrinya dengan tadi apa yang udah dibacakan abang siapa? Revan. Dengan Revan itu sudah dibacakan kematian putrinya disebabkan oleh reruntuhan tertimpa reruntuhan rumah Nabi Ayub. Terus yang kedua baca. Nih dulu ya. Ketiga berupa penyakit kulit karena dia membuat tubuhnya mengeluarkan darah bercampur nanah. Orang yang melihatnya merasa jijik, bahkan mengusirnya karena takut tertular penyakit tersebut. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Belum. Nah, itu sampai situ dulu. Dan sampai ujian tadi udah menerima ujian. Tetap sabar dan tabah menerima ujian. Kamu langsung loncat. Dah stop. Sampai situ. Tetap sabar. Oke, jadi Nabi Ayub itu udah diuji dengan kehilangan hartanya dan kematian putrinya. Diuji lagi dengan penyakit seluruh badan nih dapat ada kayak ibaratkan cacar atau kubis. Jadi bintik-bintik. Warna seluruh tubuh nih kecuali lidah sama mulut nggak ada. Kenapa? Jadi seluruh tubuhnya tuh terkena, bisa dibayangkan kan bagaimana orang tuh memiliki penyakit seperti itu ya. Nabi Ayub yang lihat di gambar tuh seperti itu. Kan itu contohnya, bukan seperti itu. Jika ada seperti itu, jadi memiliki seluruh gambarnya itu ada cacar ataupun budis apa? Pokoknya orang itulah. Itu cuma kalau bayangkan cuma gitu kan, ngeri kan? Sakit kan gatal-gatal. Tapi Nabi Ayub itu tetap sabar. Nabi Ayub ini nih kan rumahnya udah gitu, dia tuh kalau bahasa sekarang tinggalnya di tong sampah atau dekat-dekat sampah. Jadi Nabi Ayub di situ karena sudah diusir dari kampungnya. Kenapa kak? Karena diusir dari kampungnya dari penyebabnya penyakit kulit. Jadi dia diusir sama warga satu RT atau satu kampung, diusir dari kampungnya dia agar tidak tertular penyakitnya. Nah, terus Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Apa siapa yang membaca? Ini dari ayat mana? Ayat mana? Nabi Ayub. Mas. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala ujian Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ayub. Katanya kembali lagi dan penyakit kulit yang diderita selama
7 tahun pun sembuh. meskipun Meskipun Nabi Alaihissalam tertimpa musibah, beliau tidak untuk meninggalkan Allah. Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu bersyukur, beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ayub, jadi yo, dengarkan sini. Jadi Nabi Ayub Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tertimpa musibah ini, penyakit kulit itu selama 7 tahun. Jadi ya bayangkan kalau kita tertimpa penyakit itu selama 7 tahun gimana? Selama 7 tahun itu beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meragukan lagi. Halo bang, jangan bermain dong. Kalau pelajaran saya jangan bermain. Nanti ada waktunya bermain ya. Tidak boleh bermain. Oke, Nabi Ayub dia teruji selama 7 tahun. Habis itu Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselesaikan segala musibahnya. Jadi sebelum beliau berdoa seperti itu, beliau bernazar gini, ya Allah, saya bernazar jika saya sembuh, saya akan mencambuk atau memukul istrinya. Begitu doa dia. Habis itu beliau bilang, habis itu dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia sembuh, hartanya kembali, dia sembuh. Pokoknya penyakitnya udah ada, hartanya udah dikembalikan lagi. Pokoknya dia jadi orang yang terkaya di satu kampung itu atau satu kota. Lalu dia memenuhi nazar, memukul istrinya sebanyak 100 kali. Namun Maha Suci Allah, kayu ini berubah menjadi lidi 100 kali. Jadi si Nabi Ayub mencabut istrinya itu cuma 1 kali. Enggak kan lidi, tahu enggak lidi? Atau sapu lidi kan? Itu berjumlah 100. Dari kayu berubah menjadi sapu 100 kali, 100 butir. Jadi Nabi Ayub cuma mencabut hanya 1 kali aja. Begitu ceritanya. Terus istri Nabi Ayub ini yang sangat soleha. Kenapa? Beliau merawat Nabi Ayub pas dari keadaan susah, suka, senang itu sampai dia dikembalikan lagi. Jadi begitu solehnya Nabi Ayub. Begitu solehnya Nabi Ayub dan istri Nabi Ayub tetap sabar merawat Nabi Ayub. Keteladan Nabi Ayub itu memiliki sifat pertama sifat tawadu, sabar, tabah dan ikhlas. Jadi sabar dan tawakal dan ikhlas. Jadi yang bisa kita ambil itu memiliki sifat tawadu, sabar, tabah dan ikhlas. Ada yang mau tanyakan? Iya Pak, ada Pak. Ya. Apa? Tanya apa? Ini kenapa menyembah istrinya seorang? Apa salah istrinya? Gini. Nah ya, kenapa kok istrinya jahat sekali ya Nabi Ayub ya? Bukan jahat Nabi Ayub, cuman Nabi Ayub itu bernazar atau berjanji. Dia berjanji gini, ya Allah, jika saya sembuh dari penyakit kulit tadi, maka saya akan memukul istri saya. Kan kalau kita dulu. Kalau memukul kan, kalau kita bayangkan pakai mukul pakai kayu kan sakit kan? Cuman Maha Suci Allah mengganti kayu yang dipegang oleh Nabi Ayub itu menjadi lidi. Berjumlah 100 butir. Jadi
Nabi Ayub hanya memukul satu kali aja, tidak berkali-kali, dan tidak 100 kali, karena sapi itu berjumlah 100, jadi tidak terlalu sakit. Itu nazar. Jadi kesimpulan dari nazar tadi itu apa yang kita sudah janjikan. Misalnya sama mak, aku janji semester ini saya juara 1, juara 2, juara 3. Ya, buktikan. Janjimu buktikan dengan cara belajar. Dengan cara belajar, jangan malas-malasan. Belajar di rumah. Bapak, kita nonton bisa nonton juga. Waktunya nggak cukup. Kalau waktunya nggak cukup, ya berarti waktunya cukup. Kalian tulis di kertas lembar masing-masing. Menurut kalian pengalaman dari kisah dari keteladanan Nabi Ayub itu apa yang kita dapat bisa ambil? Usah. Ya tulis setelah kalian. Menurut pengalaman kalian. Ya menurut pengalaman kalian tulis di buku masing-masing satu boleh satu kalimat atau satu itu. Setelah mau satu kalimat dari apa yang kalian bisa ambil dari kisah teladan Nabi Ayub. Nah, silakan tulis. Ya serah mau pakai buku apa terserah. Matematik. Nggak perlu dikoyak ya masalah. Nanti Matematik Pak. nggak apa setelah pakai buku apa. Kalau bisa pakai buku agama. Ya. Kalau mau pakai kertas satu lembar nggak masalah. Mau pakai buku agama. Dan sekarang tulis. Hah? Boleh tulis nama. Kisah teladan Nabi Ayub itu apa yang kalian bisa ambil dari kisah teladannya dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kalian apa misalnya sabar, yang uangnya hilang di 10.000 atau apa? Hah? Apa? Hah? Apa? Oh, setelah. Menurut kalian pengalaman kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian itu gimana mas? Serah, boleh berdoa. Boleh lain, paham kan? Dari kisah tadi tuh boleh dari kehidupan kakaknya apa? Adik ini, ayah membantu mama atau sabar dalam apa? Sabar atau apa? Mbak. Ya tulis. Siapa yang udah? Nah, ikhlas itu ikhlas kenapa? Pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri. Misalnya kehilangan duit 10.000 atau kehilangan. Hah? Dan satu ya? Satu itu ya? Langsung tulis ya. Pengalaman pribadi. Misalnya membantu mama dari kisah teladan Nabi Ayub itu yang kalian ambil itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Dan ya pengalaman pribadi dari kisah teladan Nabi Ayub. Boleh. Pengalaman pribadi yang bisa diambil dari kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub kan memiliki sifat tawadu, ikhlas, sabar, dan soleha bukan beribadah. Kan pengalaman pribadi. Udah. Coba maju. Satu boleh cukup. Coba bilang ke kawan-kawan. Bacakan yang kau tulis apa? Ya, bebas. Mungkin. Terus tangan buat siapa namanya? Sahrul. Aul. Tepuk tangan buat Aul. Terus yang lain. Harus maju semua. Yang lain udah. Suci udah. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi apa? Misalnya kalian
dikasih titipan apa sama mama. Ayo bang, jangan tidur bang. Nggak ngerti. Pengalaman pribadi yang mama udah, yang kalian udah alami apa dari kisah teladan Nabi Ayub. Pak, boleh tahankan dia gitu sabar nanti. Bersyukur boleh. Bersyukur atas apa? Pak, bersyukur atas Raunya apa? keberian. Terus maju sini. Evan kan? Pak, Apa Evan? Pak, boleh jangan cakap aku di situ ya. Dapet. Ah, Pengalaman pribadinya ya. Kalian bisa melakukan apa sama orang tua atau sama kawan atau memberikan apa ke kawan. di itu kau Pak. Boleh. Pak, tidur Pak. Pak, boleh Pak. Apa? Boleh Pak. Pak, boleh. Boleh. Bersyukur itu atas apa? Pak, Atas apa? bersyukur. Atas apa? Bersyukur. Dari pengalaman terjadi bersyukur itu atas apa? Misalnya bersyukur udah diberikan duit sama mama. Itu jangan ditulis lagi yang lain. Itu contoh. Coba maju datang. Cepat, Evan. Aku bacakan Evan dari sini ya. Boleh semua. Boleh. Ayo. Coba bacakan. Apa itu? Beribadah. Beribadah itu dalam bentuk apa? Dalam sholat apa itu atau beribadah di masjid atau orang. Dah, suci. Coba maju. Ya bacakan ya dari itu. Dari situ kejadian apa yang sudah suci alami dari situ? Ya maksudnya dari pengalaman suci. Karena Nabi Ayub kan udah bersabar nih. Ujiannya tuh bersabar dengan ujian. Ujian suci itu apa? Kayak kehilangan apa gitu atau mendapatkan apa gitu. Beribadah kepada orang. mantap orang. Itu beribadah sama Apa? Pas uangnya hilang. Ya bang, boleh tuh. Coba bacakan ini depan. Buka dulu, bilang sebutkan hai kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas uangnya hilang. Ya uangnya hilang saya. Itu dari pengalaman pribadi. Jadi tadi kan ada Nabi kisah Nabi Ayub kan ada hartanya hilang kan? Hilang hartanya. Ya itu boleh di ini kan nggak usah dihilangkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya tanya dulu. Tutup bukunya. Tutup bukunya dulu. Bisa. Tutup ya dulu. Udah siap? Tunggal. Tunggal. Jadi fokus aja belajarnya. Bapak ingin bertanya. Dengarkan pertanyaan Bapak ya. Siapa yang jawab? Boleh balik. Belum. Bapak dapat bawa dia ini. Ya dapat hadiah. Dapat hadiah. Hadiahnya nanti. Tapi bukan sekarang, besok. Ya, pasal. Siapa kakeknya Nabi Ayub? Salah.
Bisu deh. Ishak. Ya, betul. Bisa ya? Oke, sobat. Bisu. Soalnya bapaknya kan lupa, jangan bawa. Nah, dua orang lagi. Yang muda aja nggak usah jawab lagi. Berapa lama Nabi Ayub Ibu dari. berapa lama Nabi Ayub diuji dengan penyakitnya? Bapak belum dulu. Jangan sebutkan dulu. Biar tunjukkan dulu. Pelan. Ya bapak tunjuk, nanti bapak tunjuk. Kalian jangan sebutkan dulu. Jangan buka dulu. Tidak boleh tunjuk. Ujian kedua Nabi Ayub. Ya, ya betul. Satu lagi. Hari Selasa ambil ke bapak ya. Kehidupan Nabi Ayub memiliki karunia banyak sekali. Sebutkan 3 karunia Nabi Ayub. Ya, itu dulu. 1. Harta yang berlimpah. 2. Mempunyai kebun terus hewan ternak. Terus 3 kurang tepat. Ya. Terus ya, oke. Terus belum masih. Jadi kita harus meneladan apa yang kita ambil dari keteladanan Nabi Ayub. Pertama ada ya apa yang kita ambil atau kita praktekkan dalam keteladanan Nabi Ayub. Bersyukur boleh. Yang lain sabar. Ya ikhlas. Terus bersyukur. Ya juga berarti kita harus bersyukur, bersabar kan? Doa kepada Allah. Anak-anak sekalian, jangan lupa belajar. Ya, jangan belajar di rumah. Jangan lupa belajar di rumah. Terus jangan lupa. Saya nggak mau lihat lagi. Misalnya saya masuk atau Ibu Rohana masuk, nggak pakai sepatu, ya. Ingat ya. Kalau misalnya saya masuk lagi nggak pakai sepatu nggak rapi, maka saya suruh push up. Nggak banyak, 50 ya. Ya, ingat ya. 3 orang lagi. Ini 1. Ya, Reji, ya. Jangan lupa. Belum. Ada yang mau ditanyakan enggak? Yakin? Jadi anak-anak sekalian, dari keteladanan Nabi Ayub kita dapat mengambil hikmahnya atau kita teladani. Yang pertama kita beribadah kepada Allah. Bersyukur. Kita harus bersyukur. Terus apapun yang dalam diri kita atau kita diberi, misalnya kita diberi uang 5.000 atau kita diberi tas, kemudian itu hanya semua titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keteladanan kita harus memiliki sifat apa? Tawadu, sabar, ikhlas dan bersyukur. Jangan lupa belajar ya. Kita bentar lagi ujian ulangan. Ya,
pertengahan semester. Oh, sabar. Iya, kenaikan kelas. Jadi jangan lupa belajar di rumah. Jangan. Hah? Belum, sabar. Belum kalau cek. Ya jangan lupa belajar di rumah nih. Udah dikemaskan belum? Bapak belum suruh memaskan, dikemaskan. Ingat ya, sebelum guru suruh memaskan, jangan dikemaskan terlebih dahulu. Ya, ya boleh gitu. Itu mendahulukan perintah ya guru. Tidak boleh. Dengar? Apa? Jangan mengemaskan terlebih dahulu sebelum suruh mengemaskan. Ya, ingat? Banyak yang masuk? Berapa orang yang masuk? Dua. Nah, jadi jangan lupa belajar lagi di rumah. Bapak ingatkan, bentar lagi ulangan tengah semester. Mana ada ulangan lagi? Enggak ada. Naikkan kelas. Sekarang naikkan kelas. Belajar yang belum pandai tulis, baca, pandai baca. Jangan menunjuk kawannya. Dah sekarang duduk rapi-rapi, siapkan. Masih ada.
Yang dijemput jangan langsung balik. Yang biasa dijemput aku duduk ya di situ, jangan ikut pulang kawannya. Yang biasa dijemput ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bilangnya jangan lupa belajar. Sekarang. Juga rapi. Yang rapi boleh balik. Ya, sebelah sini. Yang masih ngomong, kalau yang masih ngomong nggak boleh balik.